Allah sendiri. Allahu manis. Tuh. Nurus samawat, gula. Dialah Muhammad itu. Dan dia adalah bukan manusia. Muhammad itu. Rasulullah. Rasulullah. Walaupun nanti ada Rasul Allah. Yang dohirnya. Pada si tadi. Pada Adam, Nuh. Tuh. Cangkangnya. Tapi yang dikandungnya Muhammad semuanya. Tuh. Ya, Rasulullah itu satu. Maka sebenar-benarnya agama di sisi Allah itu cuma satu. Yang disebut Islam. Adalah berserah diri. Ya, air tanpa botol. Gitu. Tadi. Bukan Ades, bukan Aqua, bukan air mineral, bukan pit. Tetapi air. Itulah Islam. Tuh. Maka disuruh tobat itu adalah kembalilah kamu pada air. Bukan pada merek botol. Gitu kan tadi semua. Jadi Islam itu adalah inna dina indallah dari awal pun adalah ingat itu bukan tadi semua. Nah kemudian 3000 tahun yang lalu dibotolin tuh. Ada yang ngaku dirinya Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, tuh ada bahasanya Islam tuh gitu. Padahal seluruh makhluk ini adalah ini kata Abah juga. Hanyalah panggungnya dalang semuanya. Jadi jangan salah pandang. Makanya kenapa dalam sholat ada tubadil. Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin, ada ihram. Nah tugas kita di dunia ini mengihram. Tadi mengihram itu dengan apa? Dengan zikirnya tadi. Nah itu melepaskan, itu menutupi, melepaskan. Kalau ibaratkan roket mau terbang ke langit itu dia melepaskan 3 roket. Nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mulhimah. Baru dia terbang ke angkasanya Allah gitu. Kalau di roket terbang ke angkasanya langit. Nah, makanya benda sebelum melewatin atmosfer bumi itu, atmosfer tubuhmu dia akan jatuh ke bawah. Gitu. Itu yang harus dinapikan tadi. Maka disitulah ada nafsu amarah, lawamah, mulhimah. Sama saja kayak ionosfer, mesosfer, stratosfer. Nah, itu atmosfer bumi. Maka tarikannya adalah gaya sentrifugal, ditarik ke bawah. Maka sedikit banyak apapun kamu nyebutkan la ilaha illallah, tapi yang dikir tubuhmu, yang di otakmu itu apa yang ada di bumi. Tadi semua. Tadi. Maka tidak boleh berhenti di situ. Jangan berhenti di thariqah. Karena inilah hukum Allah sudah mengajarkan kepada kita secara ilmu pengetahuan. Barulah benda itu sampai di mutmainnah akan naik ke atas. Terbangnya ditarik oleh matahari. Gayanya sentripetal. Jadi gaya gravitasi tubuhmu jatuh ke bawah. Tadi. Dan selama kita ini masih di situ, manusia jasad, maka itulah kenapa zikirnya diawali dengan zikir la ilaha illallah. Napikan dulu semuanya, kembalikan. La, aku bukan jasad, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan. La, aku bukan, itu. Pelepasan dulu. Bahkan juga termasuk la, lahiyun, aku nggak hidup. La ilmun, aku tidak berilmu. La sami'un, aku tidak punya pendengaran. La basirun, aku tidak punya penglihatan. Itulah kembali namanya. Tadi makanya tadi ilahi anta maksudi itu. Waridoka. Kamu harus ridho. Ridho bagaimana? Ridho bertuhankan Allah. Kalau dalam bahasa hikam itu jangan mengaku-ngakui milik Allah. Itu tujuan dzikir la ilaha illallah. Karena semua maka tadi mana'aka antadaiya ma laisa laka lil mahlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik Allah lain yang bukan hakmu.
adalah apa yubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin, dan apa juga boleh Allah kamu mengklaim sifat Allah wujud, kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam. Nah itulah makanya kenapa dikirnya la ilaha illallah. Tapi nanti pindah la ilaha illahua, pindah la ilaha illa anta, la ilaha illa. Nah la ilaha illa anta itu udah dikir ruh. Ana anta, anta anak, dikir si manis dan si gula. Nah itu tujuan dikir tuh di situ. Tapi kamunya tadi udah lepas dulu permen sugusnya. Pengakuan saya sugus, saya relaksa gitu, saya Adam gitu. Kembalikan dulu pada Muhammad, pada gula. Tapi Muhammad juga bukan manusia. Orang suka terjebak. Maka dialah wal awal Muhammad, wal akhir pun Muhammad. Tuh hakikat Rasul. Kalau utusan manis, ya gula. Nah itu si Muhammad itu. Yang nanti ada pada sugus, yang ada pada relaksa, yang ada pada apapun yang manis. Itulah hadis. Ada pada segala yang hidup. Itulah Muhammad. Makanya jangan terjebak. Maka istilah wali dan mursyid sama. Istilah nabi dan rasul. Walinya tubuhnya. Tuh. Gitu. Contoh di Suralaya. Syekh Firdaus itu adalah anak Abah Anom. Tapi lain anak mursyid. Itu hati-hati. Tuh. Karena mursyid itu kalau kamu anggap beranak, tuh, berarti dia manusia. Dan mustahil manusia. Nah itu. Maka itulah istilah wali, mursyid. Semua mursyid pasti wali. Tapi tidak wali. Tadi tidak semua rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Nah ini istilahnya ini dipahami dulu. Kalau enggak bertorikot ini tadi ilahi anta maksudi nggak pernah sampai berani tujuh. Warido kamat lubi tidak pernah ridho karena masih mengaku ini wujudku, ini hidupku, ini melihatku, ini mendengarku. Nah itulah. Inilah yang terjadi tadi semua. Ya, jadi yang harus kamu lihat mursyid itu, yang contoh di TKN bahwa Abah Anom yang mursyid itu tidak beranak, tidak beristri, karena dia walakin Rasulullah, dan dia tetap hidup. Sama waktu Muhammad mati, Ahmad tuh sampai tubuhnya nggak dikuburkan sama sahabat 3 hari. Karena dia ragu, benar gak utusan Allah kok mati? Itu kisah Nabi 3 hari nggak dikuburkan oleh sahabat. Malah mereka muktamar, kompercab. Bikin pemilihan ketua baru. Cuma orang Islam nggak paham konsep. Itulah ngertikan, bedakan antara wali dan mursyid. Mursyid itu sama seperti Rasul. Dan yang jadi mursyid itu yang Rasul dulu. Maka Rasul banyak, mursyid juga banyak. Paham itu? Tadi maka Allah nyebutnya kami. Tuh. Tapi hati-hati kepada sosok tubuhnya, karena pada saat ittakhadu ahbarohum, mereka menjadikan orang-orang alimnya, guru-gurunya, rahib-rahibnya, pendetanya, ustadznya, mursyidnya adalah arbaban min dunillah. Rahib Tuhan selain Allah. Tapi kamu juga tidak bisa melihat Allah dan Rasulullah tanpa lewat mursyid, betul itu. Maka kenapa harus ada pada sosok seseorang gitu, yang sudah jadi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, yang sudah jadi Yasin tuh, sudah jadi Yasin tuh mursyid itu, ya. Maka disitulah konsep, maka berdasarkan konsep itu jelaslah tidak mungkin ada mursyid ngaku mursyid sebenarnya. Itu maaf itu, ya. Tolong ya. Jadi jangan salah paham tadi.
Jadi jangan jadi melihat kepada tetap, maka kamu harus robitoh pada wajah itu. Tapi yang kamu lihat bukan itu. Karena mursyid itu bukan itu. Sama saja pada saat waktu Muhammad, maka Muhammad manusia, Ahmad menangis. Minta pamannya iman. Nggak dijabah oleh Allah. Kenapa? Karena masih ada diri Ahmadnya. Ya Allah, pamanku ini berjuang untukku, hidup untukku. Berikanlah dia hidayah. Muncullah ayat. Innaka la tahdi man ahbabda walakinallaha yahdi. Hei Muhammad, sedikit pun kamu tidak bisa memberikan syafaat, memberikan hidayah pada orang yang kamu kasih sekalipun tuh. Apalagi anak mursyid. Ini Muhammad, olah Allah bilangin begitu tadi. Makanya di ayat yang lain Nabi Muhammad, hei Muhammad, kul, katakanlah bahwa sesungguhnya syafaat itu milik aku seluruhnya, milik Allah. Sementara sekarang ini banyak orang bersandar pada mursyidnya, pada sosok tubuhnya. Itulah kegagalan Gatot, gagal total. Tadi. Jadi kamu bisa bedakan kan antara Abah Anom sebagai mursyid, Abah Anom sebagai kayak Soekarno sebagai sosok, ayahnya Megawati. Tapi presiden itu nggak punya. Presiden itu bukan manusia. Makanya di kita aja lembaga. Nah, Muhammad juga lembaga, seolah-olah dohirnya Allah. Makanya la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Oh, itu Muhammad wujudullah itu. Tadi. Allahu mubtada nurus samawat khobar. Nah, itu yang jadi khobarnya itu. Ya Allah. Waktu awal kata Allah, aku ingin dikenali. Tuh. Anak kuntukan zan mafia. Bagaimana mengenali rasa manis, asin. Karena nggak goib semuanya. Maka aku ingin digali, maka dia tajalikan dirinya. Air seolah-olah. Dari manis. Manis kan gimana bentuknya coba. Asin gimana bentuknya. Nggak ada. Tajalilah asin menjadi garam. Tajalilah manis menjadi gula. Itulah Muhammad. Dan Muhammad itu bukan manusia. Wujud dia. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Bahkan sebelum ada. Maka awwalu ma khalaqallahu nuri. Awal yang aku ciptakan nurku. Dari nurku awwalu ma khalaqallahu ruhi itu. Ahad nyipratkan Ahmad. Dari Ahmad jadilah seluruhnya. Maka ruhnya seluruh makhluk inilah Muhammad. Tuh. Paham itu. Kalau nggak begitu, gedeg 1 miliar tahun pun. Karena maaf, bagi orang-orang yang sudah mampu melihat, kalian diketawain. Karena kok lucu ya, ada orang nyebutnya la ilaha illallah, tapi di otaknya kelihatan latifah kolabnya bukan la ilaha illallah. Kan lucu. Tadi semua. Itu yang harus dipahami konsep dulu. Ini tauhid dari semua, dari awal. Makanya dalam thariqat itu tauhidnya harus matang. Maka itulah kenapa sampai Nabi bersabda, utlubul ilma. Ilma itu adalah mufrad. Satu-satunya ilmu yang harus kamu kuasai. Yang menurut Allah dan Rasulullah hanya satu ilmu. Tauhid. Kenapa Nabi suruh belajar ke negeri Cina? Utlubul ilma walau bisin. Karena agama Tao sampai sekarang adalah di Cina itu adalah agama Tao. Kamu coba pergi ke Cina. Tauhidnya sempurna dia. Semua Tao. Dan sekarang ada tuh agama Tao. Guru saya punya orang yang dia Tao. Dan dia tauhid memang sempurna. Dan Nabi sudah mengatakan utlubul ilma walau bitsin. Carilah. Nabi menyebutnya ilma, bukan ulum. Bukan carilah banyak ilmu. Enggak. Satu saja. Karena ilmu yang dilahirkan tanpa tauhid, sia-sialah ilmu itu. Apapun ilmunya, mau 1 miliar kitab fikihmu sia-sia. 1 miliar kitab apapun sia-sia. Kan harus induknya ilmu itu adalah tauhid.
Kalau perlu kamu belajar tauhid sampai murtad. Murni tauhid itu murtad itu. Makanya orang yang sudah murni tauhidnya sebut, oh orang murtad, ya kamu bahagialah. Berarti maka kata Nabi, kalau kamu sudah dianggap gila, murtad, sesat, kamu udah benar tuh. Karena memang orang murni tauhid itu murtad, murni tauhid tadi semua ya. Tadi semua. Kalaupun baca Qur'annya bukan pada terjemahan, sudah tafsir. Tap ambil pada sir. Gitu. Bukan lagi kata si A, kata si B, kata si C. Kata aku. La raiba fihi hudalil muttaqin. Ini maaf nih Abah nih sebenarnya tadi lagi buat judul. Bahwa Allah tuh nyuruh jalan-jalan. Tapi kemudian pada saat sebelum mulai Abah lihat di situ. Tadi semua layar apa tulisan tadi. Abah malah jawab itu dulu. Belum salam ya. Tapi tidak apa-apa. Karena bagus itu. Maksudnya itu yang memang harus disadarkan. Pahamilah, kenalilah Muhammad. Karena banyak orang belajar kenal Allah tapi tidak kenal Muhammad. Kamu tidak akan kenal Allah tanpa kenal Muhammad. Itu. Kamu tidak akan ketemu kenal manis kecuali kenal si gula dulu. Kenali si gula itu. Sebenar-benarnya gula itu. Nah, barulah kamu akan ketemu, oh ternyata Muhammad itu bukan yang lahir di Madinah toh. Nah, itu baru kamu nanti sadar. Ternyata Muhammad itu wujud Allah toh. Rasul Allah tuh. Masya Allah yang tauhid tadi. Makanya kata Allah, kullu syai'in halikun ila wajhahu. Semuanya itu tidak ada. Halikun, punah, mati. Ila wajhahu, kecuali Muhammad tuh, wajahku. Yang jadi dohirku, la ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nur hakullah. Nur hakullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Kenali Muhammad, maka itulah man kana fi hadil a'ma fil akhirati. Siapa yang kenal pada nggak bertemu dengan Muhammad, nggak bertemu dengan Allah. Karena kalau kamu ingin ketemu Allah, temuilah Muhammad. Gimana sekarang terjebak Muhammadnya kepada sosoknya. Kembali lagi mursyid kepada sosoknya. Ayo. Padahal dongeng Tuhan dari awal hanya Allah itu tajali menjadi Muhammad, menjadi presiden, tuh, menjadi dia Rasulullah, bukan manusia, bukan laki-laki, bukan perempuan, Muhammad itu. Maka kalau dipoto Muhammad itu tidak akan ada fotonya karena dia nur. Tapi kalau ayahnya Fatimah kalau dipoto pasti ada. Semua. Ya. Jangan ada orang bilang, oh ada si Fulan saya lihat di foto nggak ada bayangan. Nah itu berseberangan dengan hukum Allah fisika. Dan di alam ini sudah berlaku hukum fisik, hukum kimia, hukum apa. Ya, pahami ya. Jadi jangan salah Muhammad dari semua. Karena kalau begitu berarti setiap kaum tidak akan pernah bisa bersahadat. Coba bayangkan kalau yang Muhammad itu yang di Madinah saja. Kafir itu Adam. Adam kafir semua, sampai Isa pun kafir dan nggak pernah bersahadat. Tuh, sekarang Nabi Muhammad meninggal, yang bisa melihat katakanlah yang beliau di situ. Makanya Abu Bakar, Umar yang bisa melihat, maka dari situ ke sini kafir termasuk saya. Tuh. Padahal setiap orang wajib melihat Muhammad, setiap hari hidup bersama Muhammad. Bahkan kamu kalau tahu bahwa sesungguhnya Muhammad itu ruhmu sendiri yang ditiupkan padamu, Rasul Allah. Yang kamu waktu kata Abah waktu bayi pun kamu sambut dengan baca berjanji ya Nabi salam alaika ya Rasul. Yang disambut itu Rasulullah, ruhnya si bayi sebenarnya. Makanya waktu adan dia lahir diadankan dengan kalimat yang 7 asyhadu an la ilaha illallah. Seolah-olah apa tuh bahasanya? Adan tuh. Pertama Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, tiada lain semuanya. Kalau sudah akbar itu segat. Itu adalah akbar itu segat tinggi, adalah bukan kabir. Berarti tidak ada semua makhluk ini, yang ada hanya Allah. Allahu akbar. Ya.
Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat bayi itu lahir, aku bersaksi tiada yang nyata pada bayi itu kecuali hidupnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kata si hidup, aku pun bersaksi, hei bayi, hei tubuh, hei Muhammad, aku nyata karena engkau lahir. Itulah Rasulullah turun itu. Itu. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Sholat itu tubuh si bayi itu sebenarnya. Tubuh si bayi itu yang sudah menjadikan suratul Fatihah. Sebenarnya. Makanya tadi waktu datang, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa goli. Itu si bayi itu. Muhammad. Rasulullah. Hidupnya si bayi. Ruhnya si bayi. Bahkan belum dikasih nama Ujang, Mamad, Somad, Jubaidah. Belum. Dia Rasulullah. Dan Allah mengatakan wa'lamu anna fikum rasulu, ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang untukmu Rasul pada dirimu. Manusia tuh nggak sadar yang datang setiap kelahiran itu yang disambut Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Ruhmu itu Rasulullah. Muhammad itu. Makanya Muhammad itu tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang. Tidak berbapak, tidak beribu. Itu Muhammad. Jangan terjebak pada seseorang. Disitulah kegagalan, kehancuran agama jadinya. Yang nanti wal awal dia. Yang dohir dia. Yang batin dia. Yang akhir pun dia. Muhammad itu. Ini semua. Ialah Muhammad. Harus dipahami. Jadi walakin Rasulullah. Makana Muhammadun abba. Dan Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Karena Muhammad itu walakin Rasulullah. Karena dia Rasulullah. Khatamun Nabiyyin itu bukan khatamun Nabiyyin. Gak bisa. Jadilah kamu. Jangan mati sebelum jadi Muhammad. Penutup perjalanan dirimu. Hei Adam. Waktu kau lahir adalah sebagai Adam. Tapi pada Adam ada Rasulullah yang disambut. Pakai berjanji. Tadi. Marhaban, marhaban ya nurul aini. Emang siapa yang bisa melihat? Kamu melihat karena melihatnya si ruh. Rasulullah Muhammad. Marhaban, marhaban. Janji dibaca, ngerti enggak. Padahal itulah Rasulullah setiap bayi. Maka dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu suci. Kenapa suci? Fitrah. Fitrah itu apa? Ruh Muhammad. Maka kembalikan pada Muhammad. Ini terjebak. Tapi di akhir zaman setelah Rasulullah Adam, sama aja pada saat presiden itu pertama Soekarno digantunglah di foto itu. Supaya rakyat bisa robitoh pada Soekarno. Presidennya Soekarno. Coba hari ini kamu gantungkan di kantor-kantor itu Soekarno. Nggak bisa, karena yang jadi presiden bukan dia. Maka wafatlah tubuhnya Soekarno. Ganti Soeharto. Presidennya masih yang itu. Kantornya masih itu kok. Istananya juga itu. Karena presiden itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Maka nanti boleh Megawati. Nah, itu kadang-kadang orang sekarang ini menganggap Rasulullah yang ngaco.
Mursyidnya juga ngajarinya bermursyid syirik. Maka inilah yang Allah ingatkan. Ittakhadu akhbaruhum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Akhirnya sekarang ini, kenapa manusia jadi korban guru rohani yang anggap dirinya mursyid. Akhirnya Allah ingatkan juga. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari wa ruhbani la yakuluna. Maka dijelaskan. Orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang yang alim, ini disebut Yahudi di sini anak aja. Kadang-kadang inilah karena tafsir. Kalau mulkiyah begitu, yang dimaksud arbab itu rahib. Ya barangkali itu Allah itu majaz itu bisa kamu ya ustadz sekarang, kiai, mursyid. Sebagian besar dari orang-orang alim yang ngaku dirinya rahib, yang pendeta, ustadz, mursyid, tadi semua adalah mereka adalah benar-benar memakan amwalan nas bil batil, harta-harta benda orang lain dengan cara batil tadi. Untuk liko bayar, untuk ini bayar, untuk itu bayar. Ini Allah sudah ingatkan. Karena memang yang disebutkan dengan kita ini adalah milik Allah dan harus kembali pada Allah. Adapun wujudnya Rasulullah, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Tuh si khobar mubtada itulah Muhammad, wujudullah. Maka Abah mengumpamakan Rasulullah itu presiden. Kan tadi agama itu hanya satu, Allah. Dan Rasulnya hanya satu, Muhammad. Sebetulnya. Tapi cangkangnya, nah itu. Maka tadi di Quran ada syariat, ada mansakan cara. Tuh. Cara masaknya Isa, cara masaknya Musa, cara masaknya Ahmad, cara masaknya Ibrahim, itu mansakan. Itu bukan syariat, mansakan. Mansakan itu manasik. Tapi yang disemaksud oleh Allah syariat hanya satu. Innama ilahukum ilahu wahid. Tauhidkan. Mentauhidkan Allah dari awal. La ilaha illallah. Tiada yang lain kecuali Allah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Tiada yang hidup kecuali Allah. Tiada yang mendengar kecuali Allah. Maka tugas kita dengan bertorikot itu adalah bukan terjebak di jalan, tapi adalah mengembalikan sesuai dengan tujuan Allah awal. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi Rasulullah itu meninggal nggak? Ya enggak lah. Mursyid itu meninggal nggak? Ya enggak lah. Kalau kamu benar mandangnya. Yang meninggal itu cangkangnya mursyid, cangkangnya Rasul. Presiden meninggal nggak? Ya enggak lah. Yang meninggal itu orang yang jabatnya. Tuh, Adam mati, ganti Nuh, Idris, mati, ganti Nuh, mati, cangkangnya. Makanya pada saat Kanan salah lihat cangkang, tuh, kagalah dia. Tadi, ya Nuh, Kanan laisa min ahli. Tuh. Karena memang Syirruh itu tidak punya anak, lam yalid walam yulad. Nah, disinilah hati-hati anak mursyid merasa jadi mursyid, merasa mulia. Nggak ada hubungannya kamu dengan bapakmu itu. Tadi semua. Inilah kadang-kadang manusia ini kayak struktur di Allah itu kayak struktur di dohir gitu. Padahal di dalam kerajaan Allah, kanallahu ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'ah. Di sisi dalang itu nggak ada, wayang itu nggak ada. Karena dalang ngerti maujudnya wayang itu buatan si dalang. Kata Abah juga. Pada saat dalang ingin kelihatan cakep, ganteng, jago panah, jadilah Arjuna. Itu yang jadi Arjuna itu si dalang. Karakter si dalang. Tapi dalang karena ingin kesempurnaan, ingin kelihatan jago, tinggi gede, gagah. Ya, jago gada. Aku ingin jadi Bima. Itu yang jadi Bima siapa? Dalang. Maka kalian saksikan aja. Yang main pada Arjuna ya dalang, yang pakai Bima pun dalang. Tapi dia ingin lucu. Wah, aku juga adalah jamal, keindahan. Maka aku ingin lucu. Maka dia pun jadi cepot. Jadi apa dia? Dalang semuanya.
Inilah tauhid dari awal. Ya. Maka itulah Dalang mengutus di antara wayang itu, yang jadi Krishna. Gitu. Krishna, utusan atau Rasul. Utusan Dalang, Rasul. Atau setelah istilah Rasul habis, mursyid. Tapi yang jadi Rasul dan jadi mursyid itu Rasulullah Muhammad. Yang sejak awal, sebelum awal, awwalu ma khalaqallahu ruhi itu. Kalau nggak lihat ke situ, tapi terjebak pada sosok-sosok itu, ayo, yang Allah ingatkan surat At-Taubah ayat 31 ini. Dan ini semua manusia berbuat syirik. Ya. Inilah sahabat ya, jadi silakan. Semuanya terserah panjenengan. Cuma Abah ingin meluruskan dari pertanyaan barusan. Ingat, agama itu hanya satu. Dan Rasul itu hanya satu. Allahnya juga satu. Ya. Itulah. Tapi Allah, Rasul, dan Adam satu juga. Gitu kan. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Afalnya, asmanya, sifatnya, zatnya satu. Maka sebetulnya memang manusia kalau nggak ngerti bingung. Oh, memang dia kok kelihatan. Abah Anom kok. Iya benar. Karena syariatnya, afalnya kelihatan yang dohir. Kalau enggak tiap orang nggak bisa syahadat dong. Iya, yang namanya presiden pertama itu Soekarno. Betul, ada sosoknya. Tapi Soekarno itu adalah hanyalah merupakan perwujudan daripada si presiden tadi. Presidennya tetap, istananya masih tetap, Allahnya masih tetap gitu, negaranya masih tetap, ganti orangnya. Soeharto. Soeharto mati, ganti Habibie. Terus, itulah Muhammad. Presiden itu Rasulullah. Kalau anggap ini satu dunia, ini satu presidenan, dan presidennya itu adalah Allah, gitu kan? Apa namanya? Yang punya itu Allah, tapi presidennya itulah Muhammad. Hanya Muhammad semuanya. Kemanapun kau hadapkan hanya. Maka tadi kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semuanya tidak ada. Kullu man alaihi fanin wa yabqa wajhuka dzul jalali wal ikram. Hanya Muhammad kemanapun kau hadapkan. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. Maka kembalikan. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Barulah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Ini Muhammadnya. Ya inilah kegagalan. Ya. Jadi dari awal pun kisah Muhammad. Yang dohir ini Muhammad, yang batin Allah. Tapi nanti ada Rasul Allah. Tadi ada Adam. Tadi, ada yang menjabatnya tuh gitu. Soekarno, Soeharto, semua. Presiden tetap satu. Rasulullah. Dan presiden itu bukan manusia. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Tidak melahirkan, tidak beranak, tidak bersuami, tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang. Itulah Rasulullah yang sejati, Muhammad. Kalau nggak gitu, berarti hanya dagelan. Ya. Ayo kita kembalikan begitu. Kalau mau, semua ya. Ya sahabat, sebetulnya Abah lagi ingin membahas tadi Abah mengajak karena ini akhir tahun. Ya, sudahlah karena jadi panjang membahas ini tadi semua jadi tauhidkan Allah. Kan dari awal pun Nabi kita pun mengajak al-mutu qabla an tamutu tadi semua ya. Bahkan beliau pun bersabda annasu niyamun wa idamatu intabahu. Tapi kamu jangan salah pada lihat Ahmad bin Abdullahnya. Tapi yang disebalik makanya tadi kul katakan Muhammad innama ana basarun, aku tuh basar, illa wahyu itu yang di dalam itulah yang Rasulullahnya itu kamu jangan terjebak. Itu yang ada pada Isa, itu yang ada pada Ibrahim, itu yang ada pada Adam, itu yang ada pada semua Rasulullah itu hanya satu, Muhammad. Itu yang ada pada Hindu, itu yang ada pada Buddha, itu yang ada pada Kristen. Itulah Nur Muhammad semuanya. Hanya dia dari awal. Ya.
Nur Muhammad tajali pada Buddha, jadilah sang Buddha Gotama. Nur Muhammad tajali pada Hindu, jadilah dia Brahma, Wisnu. Muhammad terjadilah pada, jadilah Ahmad bin Abdullah, semua kiai, syekh, mursyid, itu semuanya Nur Muhammad. Ingat itu. Kalau tidak begitu, kalian tidak mentauhidkan Allah dengan benar. Tujuan Allah wahada yuwahidu tauhidan gagal. Tujuan Allah menjadikan la ilaha illallah itu satu-satunya cara untuk pulang pada Allah. Nabi isbat. Tadi, maka kenapa Nabi Muhammad bersabda Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, maksudnya nafikan bahwa tidak ada yang lain kecuali hanya Allah pada wujud Muhammad sebenarnya. Jadi segala yang dohir ini Rasul Allah, dan Rasul Allah itu bukan laki-laki dan perempuan. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulul. Coba kamu tanya AI. Sekarang AI udah cerdas. Ada teman abah, profesor, itu siapa yang suka ke sini, ya. Dia bertanya, siapakah Muhammad? Oh. Apakah Islam? Oh. Pinter AI jawabnya. Jadi Islam itu bukan agama, tetapi adalah pola hidup berserah diri pada Allah lah. Yang disebut Islam, aslama. Pengakuan wujud, pengakuan kembali. Innama ilahukum ilahu wahid. Maka Allah berfirman, kul innama ana basarun mislukum yuha ilayya innama annama ilahukum ilahu wahid. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Satu pun. Maka kata Imam Ghazali, kalau di dunia ini tinggal saya hidup, tidak ada lagi makhluk, kata Imam Ghazali, tinggal saya dan tasbih saya. Dan tasbih saya tidak dipandang sebagai Allah dan saya sebagai Allah. Maka saya ini neraka. Karena tiada yang lain selain dia. Ini aku murid si Fulan. Tapi nggak lihat Allahnya, Rasulullahnya. Ya udah, terjebak di situ. Dari semua ya. Nah, inilah kegagalan ya dalam. Marilah kita kembalikan pada konsep dasar awal dalam perjalanan manusia. Nah ini sahabat ya, karena ini tahun baru ya kita, dan Abah kenapa suka nanya juga ke Abah, Abah kenapa jalan-jalan? Ya memang kita disuruh kuliner oleh Allah. Allah itu menjadikan kita disuruh kuliner dan jalan-jalan. Untuk apa? Tadi untuk memperlihatkan, pertama merasakan hidupnya Allah. Kedua, merasakan Rasulullah pada dirimu. Yang ketiga, menyaksikan rasa Allah dan rasa Rasulullah pada segala apa. Karena rasa itu Rasul Allah, rahasia Allah. Maka kulinerlah. Maka Allah menyuruh di sini nih, ada dalilnya sebenarnya. Jalan-jalan itu bukan nggak ada dalil. Maka kalau perlu kata Allah sampai ke ujung manapun dunia. Maka lihat. Bismillahirrahmanirrahim. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Apa kata Allah? والذي جعل لكم الأرض ذلولا. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kalian. Mudah sebenarnya. Kamu nggak usah pakai bismillah pun tanam tumbuh kok. Karena ini sudah bismillah semuanya. Kamu sendiri sudah bismillah. Mudah. Maka silahkan. Maka orang Hindu, orang Buddha di Thailand itu nanam lebih bagus dari kamu. Yang pakai sholat duha. Maaf. Karena konsepnya salah. Bukan masalah sholat duha. Ngertilah ilmunya. Man aroda dunya fa'alai bil ilmi. Ngertilah ilmu tanaman. Apa itu N, apa itu P, apa itu K. Ngerti. Bukan Allah ya Allah berikan tumbuhkan. Tapi kamu nanamnya di tempat yang salah. Ingat setiap tanaman itu punya jenis. Mana yang bagus untuk tanah kapur. Mana yang bagus untuk jenis K. Mana tempat yang bagus untuk jenis. Maka ada orang nanam. Baru nanam di tempat yang N-nya banyak. Dikasih urea. Ya tutung. Walaupun kamu sholat duha. Tadi. Makanya ada yang nanam. Kenapa cabai saya baru segini udah kasih bunga?
Karena kamu di tanah itu sudah mengandung kalium, KCl, kalium klorida. Tanahnya sudah merah, pasti banyak K-nya. Baru ditanam oleh kamu 2 minggu udah keluar bunga tuh. Timun itu atau cabe itu kadang nggak ngerti. Jadi bukan di situ Allah itu. Maka orang sana, orang Thailand, orang Buddha bikin cabai gede, bikin apapun gede, jamu Bangkok, ini Bangkok, durian Bangkok. Cukup dia menyadari ilmunya. Nah ini harus pahami ya. Bumi Allah itu mudah kok. Ar-Rahmani semuanya udah cinta tanpa syarat. Cuma kamu aja kada orang Islam mempersulit diri, nakut-nakut ini neraka lah, sisa kubur lah. Larjah lah, kampret itu. Itu semua ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan, dan dialah menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, Pak. Famsu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya, jalan-jalan. Ayo jalan-jalan keliling Indonesia, Bali, Lombok tuh kata Allah. Tapi kamu harus tadi ingat, waktu Adam bahasanya diusir dari sorga itu bukan karena melarang makan buah huldi. Tapi dia lupa makan buah huldi pada Allah pada saat makan buah huldi. Itunya. Bukan kamu harus miskin, silahkan kaya. Maka Abah ngajak kaya, bahagia, balik pada Allah. Itu prinsip Abah. Tadi kalau ingin begitu ikut tahu. Ini kamu gurunya ajak miskin melulu. Udah dunianya sementara. Kita pulang nanti di sono. Kata gua, kata Abah saya tuh lebih sengsara lagi loh. Orang konsep tuh tanya pi dunia hasanah. Hasanah dulu. Makanya Tuhan Sabul Qadir ada jannatul mawa untuk tubuhmu ruh jismani, jannatul naim untuk ruh rohanimu, jannatul firdaus untuk ruh sultanim, jannatul kurbah. Artinya bahwa tubuhmu harus kaya dulu lah. Orang kalau tubuhnya belum puas, tetap aja hatimu tidak akan gelisah kok. Itulah konsep Tuhan. Maka bahagialah, berjalan-jalanlah. Allah menyuruh apa di sini lah, pamsu fi manakibiha, maka berjalan di segala penjurunya. Maka insya Allah tadi semua ya. Tapi jangan lupa pada Allah. Ya, yang intinya adalah bagi Allah itu, maka lihat kayak Nabi Sulaiman, silakan kaya raya tapi hada mimpa di Robi. Jangan lupa pada Allah. Ini udah miskin lupa lagi. Udah naik sepeda ontel, lupa pada Allah. Itu yang bodoh. Mendingan kata Abah mah, prinsip Abah mah, naik Mercy yang bagus, ingat Allah. Itu yang harusnya prinsipnya. Karena itulah yang diajarkan Allah pada kita. Suruh kaya kok. Di dunia ini manusia itu disuruh kaya. Makanya takwa sodakoh, iman sodakoh, hijrah sodakoh, husu sodakoh. Masa Allah nyuruh sodakoh kalau nyuruh miskin? Dan adakah asma Allah miskin? Tak ada. Kenapa saya miskin? Jangan-jangan saya ini belum sefrekuensi sama Allah nih. Nah, itu persoalan. Pikirkan oleh kamu coba. Dan sifat goniyun, mugni, rozak, pasti ada yang salah. Tadi kelihatannya sih rajin, puasanya rajin, tapi itikadnya yang salah. Kalau Abah lihat. Manakibnya rajin, tapi itikadnya salah. Tadi semua. Thailand nggak manakib, nggak apa. Itikadnya benar. Yang menghidupkan itu Tuhan. Jadi dalam ayat ini jelas, pamsupi manakibiha, wakulu mirizki, dan makanlah sebagian rezeki di tempat-tempat itu, artinya kuliner. Tadi semua, ayo pergi ke Makassar, rasakan konro asli, kemudian bagaimana palu basah, pergi ke Kalimantan, pergi ke ini, pergi ke ini, pergi ke Bali, pergi ke Lombok, Jawa Tengah, semua rasa. Rasa itu Rasul Allah. Bukan dilarang untuk makan, tapi jangan lupa pada Allah pada saat makan. Itu intinya. Bahkan manusia itu sekarang ngomong sholat aja lupa pada Allah kok. Bertorikot aja lupa pada Allah. Ngomongnya ilahi anta maksudi, tapi bahkan gurunya sudah nyontohkan yang bagus, pakai tanbih berantem, pecah belah malah. Gurunya mati, hancur lebur lah torikot itu. Yang di dalamnya. Itu gambaran bahwa sesungguhnya tidak berdampaknya. Ya sebenarnya. Kamu saksikanlah di torikoh apapun. Pasti hancur lebur.
Dari semua. Karena perjalanan rohani itu ingat, sendiri-sendiri. Guru rohani itu hanya ngasih kartu tol saja, terserah kamu. Ya. Kecuali kamu selaraskan frekuensinya sama dia, gitu kan tadi semua. Hidup bersama dia, jalan-jalan sama dia itu, ya disuruh jalan-jalan kan kita tadi semua. Ya. Jadi ayat ini jalan. Wa kulu mir rizqihi wa ilahi nusur, dan hanya kepadanya lah kalian dibangkitkan. Itu betul. Artinya jangan sampai lupa kepada apapun yang kau nikmati. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan padamu. Mata kembalikan negeri akhirat. Apa? Kembalikan pada basornya Allah. Basornya Allah, basirnya Muhammad, mata kamu. Itu darul akhirah. Mata kembalikan. Telinga kembalikan. Itu tujuan. La ilaha illallah. Tidak ada yang melihat kecuali Allah. Nah, itu. Basor kembalikan dari negeri akhirat supaya penglihatan kamu sekarang sudah bukan penglihatan kamu. Telinga kembalikan sama, la ilaha illallah, tidak yang mendengar kecuali Allah. Sebenar-benarnya mendengar itu bukan telinga, tapi sami'nya Muhammad, samanya Allah, kembalikan. Jadi kan negeri akhirat semuanya. Wujud la maujudah illallah, la ilaha illallah. Tidak yang mawujud kecuali Allah, tidak yang hidup kecuali Allah. Begitu ini la ilaha illallah. Kapan ngelunasi motor? La ilaha illallah. Kapan punya rumah? La aduh itu sama aja, itu lebih baik nggak mengucapkan itu kalau kata Abah. Kenapa? Karena ngajak berantem sama Allah sendiri. Dan ngomongnya la ilaha illallah tapi kamu yang wujud. Kamu yang punya hidup, kamu yang punya ini. Inilah salah kaprah kalau thariqah tidak ngerti tauhidnya. Dari semua, ya. Makanya syuhudul kasroh bil wahdah. Wahada yuwahidu tauhidan, itu inti dari segala. Makanya kenapa? Awalu wajibin alal insani ma'rifatu ila bistiqoni. Itu dulu. Dan itu hanya bisa dipahami oleh kamu. Kamu bisa al-mutu qabla tamutu kalau kamu ngerti tauhid. Tuh, kalau sudah wahada yuwahidu tauhidan, berilah kamu ngerti sebenar-benarnya tauhid tadi semua. Maka itulah tahu agama tauhid tahu yang wahid tauhid. Maka Nabi pantas menyuruh utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu tauhid sampai ke negeri Cina. Itu bahasanya begitu tuh, gitu kan tadi. Karena sampai hari ini Abah saksikan, Abah keliling ke sana, ke Beijing, kemana, ternyata yang masih murni tauhid itu yang tahu itu dari semua, ya. Malah kamu benci sama Cina tadi semua, ya. Jadi ayat surat Al-Mulk ayat 15 ini sahabat menjelaskan tentang Allah menyuruh kita jalan-jalan di muka bumi. Karena memang di muka bumi ini, bahkan ayat yang lain kata Allah, bertebaranlah di muka bumi ini, saksikan nur jamalku di muka bumi ini. Jadi orang yang ngurung diri di kamar cuma dikir itu nggak ada gunanya bagi Allah itu. Tadi semua. Makanya tadi Nabi Musa 20 tahun dikir itu, dan 20 tahun sholat, tapi ternyata Allah lebih menghargai si Baroh yang belum pernah sholat, belum pernah dikir, tapi berbuat. Jadi ternyata hidup kita ini tentang berbagi, sahabat. Kenapa tadi? Iman sodakoh, takwa sodakoh, hijrah sodakoh, semua sodakoh. Tentang berbagi. Bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan dikirmu, bukan torikotmu, bukan. Tapi seberapa manfaat kita kepada manusia. Itulah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat. Kenapa manusia itu bisa bermanfaat manusia lain? Karena dia sudah benar tauhidnya. Karena dia sudah memandang manusia lain adalah diriku yang lain. Aku membantunya sebetulnya sedang membantu diriku. Aku menyakitinya sebetulnya aku sedang menyakiti diriku. Itulah. Maka kenapa menjadikan patokan manusia itu adalah yang terbaik pada saat kamu adalah. Jadi, makanya kisah Baroh dan Musa itu harus menjadikan pelajaran. Sampai Allah berkata, "Hei Musa, aku nggak bangka." Kan Musa bertanya, "Kenapa ya Allah, aku sholat 20 tahun, dikir 20 tahun. Kau malah nggak anggap doaku itu. Sehingga kau malah anggap Baroh yang syirik berbuat kepadamu.
Kata Allah, hai Musa, ketahuilah Baroh itu suka menjengukku. Baroh itu suka ngasih makan kepadaku. Musa bertanya, hai Jibril, emang Allah itu masih makan? Karena Musa itu selalu ingin ketemu Allah. Dari awal. Selalu ingin minta Allah tuh maksa untuk dohir. Sampai orang Bani Israel pun juga ngomong. Lanu minalaka hatta narallahu jahratan. Aku tidak akan iman pada Musa sampai aku melihat Allah. Itu Musa tuh. Sampai dia berkata, Robbi arini andur ilaika. Ya Allah, tuh, perlihatkan dirimu, wujudmu. Tuh. Sampai kata Allah, lantaroni. Kamu tidak akan bisa melihatku. Tuh. Tadi. Itulah ya sahabat. Maka inilah Musa. Ibadahnya banyak. Tetapi nggak ada artinya dibandingkan apa yang dilakukan Baroh. Karena ternyata tujuan beragama adalah bagaimana ruhama'u bainahum. Menyayangi, memaafkan. Semua ya. Bahkan sholatmu bukan untuk sholat. Hidupmu untuk bagaimana sholat itu sebagai instrumen. Tapi ada buahnya dari samroh min asari sujud. Adalah kamu menjadi jiwa penyayang. Jiwa pemaaf. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Walladina ma'ahu ashidda'u alal kuffar. Ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjada. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammadur Rasulullah. Makanya dalam Al-Quran pada saat Allah menyebut Muhammad, itu bisa jadi Nur Muhammad, bisa jadi Nabi Muhammad. Harus paham itu, mana Nur Muhammad, mana Nabi Muhammad. Muhammad itu adalah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah itu berarti siapa tuh di situ? Dia tidak suka. Hakikat yang ada pada dirimu itulah dengan kekafiran. Karena dia itu cahaya. Dia itu tidak mau ditutupi. Muhammadur Rasulullah. Walladina ma'ahu asyiddau. Dia benci pada tertutup. Raja menerjemahkan Nabi Muhammad benci sama kafir. Nah, ini akhirnya jadi perang. Karena salah nafsirkan. Tapi disusul. Ruhama'u bainahum tuh. Maka tadi kalau kamu ingin melahirkan hakikat Nur Muhammad. Jadikanlah jiwamu. Kan tadi. Dualitas tangan dua, kaki dua. Semuanya disatukan dengan cinta. Begitu. Di dadamu itu. Love. Seolah-olah cinta itu adalah dua begitu. Tadi kanan, kiri, mata kanan, telinga kiri, semua kaki kiri. Satukan di dadamu, di sodrunmu. Love, cinta. Seperti ada dua hati yang sedang bersatu. Itulah. Ruhama'u bainahum. Cinta. Makanya ilahi anta maksudi. Waridhoka matlubi atini. Mahabbah. Mahabbah itu cinta. Maka itulah. Baroh itu punya cinta. Walaupun gak sholat. Tapi dia punya cinta. Baroh itu. Maka pada saat dia berdoa. Diijabah oleh Allah. Karena dia menyayangi tetangganya. Membantu. Menolong. Musa. Aku gak puas dengan dikirmu. Dikirmu untuk kamu loh. Tapi aku suka dengan Baroh. Suka ngasih makan aku. Aku suka sama Baroh. Menjengukku pada saat sakit. Tanya Baroh sama Jibril. Nah, ya, maksud Allah. Siapapun yang dijenguk oleh Baroh itu pada dasarnya tiada yang lain selain Allah. Kau menjenguk orang sakit itu menjenguk Allah. Maka kenapa Nabi menyarankan pada saat kamu menjenguk orang sakit. Bukan kamu yang doain dia. Dia minta doa. Kamu minta doa dia. Nah, karena pada dasarnya dia sedang dekat dengan orang sakit itu sedang dekat dengan Allah pada dasarnya. Pada saat diri dohirnya punya masalah, sebetulnya dia dekat dengan Allah saat itu. Ya, coba pahami tentang kisah Quran dengan baik semua. Ya, itu tadi. Walladina ma'ahu asyiddau ala kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu senang. Makanya ayo ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka ajaklah tubuh ini untuk berbuat baik. Maka tadi sebetulnya bukan tentang sholatmu, puasamu, dikirmu, riyadhahmu. Tapi tentang dirimu, hatimu, legawa, lebar memaafkan, lebar menyayangi, lebar membantu, lebaran. Semua ya.
Inilah cinta di sini. Itu hanya terjadi kalau ada love, cinta. Dua hati yang nyatu di dadamu itu. Yang akan menyatukan dualitas hidupmu. Tadi semua. Love. Tadi semua. Ya. Kalau nggak ada cinta, sholatmu sia-sia. Maka tadi, bagaimana orang bertorikot berantem? Tadi semua. Itu kan berarti dia masih memandang makhluk adalah makhluk. Tadi semua. Ya. Ya pahami ya sahabat, itulah Quran, semuanya Quran. Baliklah, menyayangi, memaafkan, tadi semua ya. Maka perintah sholat itu selalu disertai dengan apa? Perintah zakat. Karena pada dasarnya Allah lebih melihat hubungan berbuat baiknya kamu pada manusia daripada pada dianya. Dia nggak perlu disembah kok sebenarnya. Ngapain disembah? Ada semua. Tapi bagaimana kau terapkan tubuhmu ini ada? Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tapi bagaimana kamu ada ruku dan sujud? Bukan ruku dan sujud dalam sholat. Tunduk patuh, ruku dan sujud. Sami'na wa atona pada Allah. Aku tidak wujud kalau bukan wujud Allah. Aku tidak melihat kalau bukan melihat Allah. Aku tidak mendengar kalau bukan mendengar Allah. Itulah ruku dan sujud. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Maka selalu yang dilakukan hanya mencari ridho Allah. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Adalah tapak daripada bahwa dia itu sudah menghamba pada Allah. Pemaaf, penyayang. Ya, tadi baroh. Padahal baroh itu nggak sholat, nggak puasa, nggak dikir, bahkan nggak taat pada Musa. Tapi ternyata Allah suka sama dia. Kenapa? Karena dia banyak berbuat, menyayangi. Baroh itu dikisahkan kayak Robin Hood. Dia itu perampok, suka mencuri. Dan dia tidak beriman pada Musa. Tapi dia dicintai oleh Allah. Maka hati-hati tadi semua. Ya, jadi intinya manusia itu bukan tentang berapa rakaat sholat, puasa, pikir, tapi tentang berapa lebar dadamu memaafkan manusia. Itulah kenapa sebelum kamu tidak akan bisa Idul Fitri, sebelum kamu di Muharram itu bebas dari penyakit kulit, itu sebelum kamu itu bebas Yakub dari buta mata hatimu, sebelum kamu keluar dari penjara tubuhmu Yusuf, sebelum adalah Yunus keluar dari perut ikan, nah inilah tubuhmu ikan. Sebelum Ibrahim bebas dari air, itu. Sebelum Adam bebas dari iblis, itu Muharram dari semua sahabat. Ya, itu saja. Adapun sofar sifir adalah mengosongkan itu dengan la ilaha illallah. Jadi tujuan la ilaha illallah itu mengalihkan kosong, taholi bahasanya. Membersihkan yang bukan tadi, bukan membersihkan mencuci dari kotor menjadi bersih. Yang disebut mensucikan oleh Allah, mengembalikan sebenarnya itu wudhu. Mencuci tangan, kembalikan tanganmu pada kudrat irodatnya. Kembalikan kumur-kumurmu pada kalamnya. Kembalikan wajahmu pada wajahnya. Kembalikan matamu pada basornya. Kembalikan telinga pada samanya. Membalikan kakimu pada kudrat irodatnya. Hilanglah dirimu. Maka dikatakan hilanglah aku, hilanglah lenyaplah aku. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku, Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Atau usolli lam jalalah ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah batinku, Muhammad Rasulullah jasadku. Kemudian penjagasan, tahan lagi nafas, asyhadu anni Ahmad ainul haq, Ahmad, asyhadu anni, sesungguhnya aku adalah Ahmad. Ya ruh itu. Asyhadu anni Ahmad 5 kali 1 napas. Ya. Kemudian tahan lagi napas. Wujudkan tubuhmu dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya. Ya itu begitu. Tadi bukan la ilaha tapi ya berantem, bermusuhan dari semua. Berkelompok-kelompok. Masih memandang ini kelompokku, sana bukan kelompokku. Pecat, memecat, hina, menghina. Ya Karim, kasihan banget sekarang ini nih, saya ini guru saya Abah Anom ini.
difitnah oleh orang-orang yang nggak paham. Semua ya. Yang lucu atas nama guru, tapi atas nama guru ngajar kebencian. Nah, inilah yang harus dipahami ya. Tadi maka Abah Setu selalu ingin mengajak bagaimana mendohirkan Abah Anom itu wujud. Maka itulah kegiatan kita membangun 27 pondok atas nama Abah Anom tuh. Jadi kita ini bukan atas nama kita. Biarkan, gelarkan. Maka kita di 2 tahun lebih ini habis 27 pondok yang 8 dari 0 itu atas nama guru. Tadi orang cuma ribut, Abah Anom berbuat untuk gurumu kapan? Bahkan kita bedah rumah pun yang kita bedah adalah ikhwan-ikhwan yang sudah rumahnya sudah hancur, kita bedah atas nama guru. Tapi hati-hati melihat dia. Aku bukan atas nama Abah Anom. Mulutku mengatakan Abah Anom. Tapi hati mengatakan Rasulullah. Batinku mengatakan Rasulullah. Dalamnya mengatakan Allah. Tuh. Jadi jangan terjebak. Maka marilah lakukan. Khidmat itu. Bukan gedek, bukan manakib, bukan khotaman. Tapi tidak pernah berbuat apa-apa dengan tubuhmu itu. Maka Abah mengajak kemarin. Alhamdulillah dari MDNA ini hampir 120 juta yang kita sudah bagi ke Sumatera. Ya. Alhamdulillah. Itu juga belum selesai. Karena insya Allah Abah akan turun lagi sahabat-sahabat. Karena ini masih musimnya masih begini. Karena juga masih ada jadwal. Abah tetap akan turun ke Aceh. Ya semua. Itulah. Bawa bendera gurumu ke sana. Kamu berilmu bukan ilmumu, ilmu guruku. Tuh. Kamu berbuat, ini adalah perbuatan guruku. Bukan hanya ngaku-ngaku, tapi tidak pernah berbuat baik untuk mengharumkan nama gurumu. Ini yang terjadi sekarang di banyakan toriko. Karena sekarang ini udah hampir 11 toriko gabung di sini. Dan ada beberapa mursyid yang sudah gabung di sini. Dan kata Abah, di sini nggak ada istilah mursyid-mursidan. Ada istilah, tetap harus ada wasilah, tapi pengakuannya itu. Jadi bukan nggak ada istilah wasilah mursyid pada manusia, tapi pengakuannya itu. Karena kalau sudah saya mursyid udah bahaya, ujung-ujungnya boleh duit tuh. Udah, yang penting adalah itikad si murid bahwa oh dia adalah guru pembimbingku. Itu maka dalam thariqat itu bukan pada sisi guru, pada sisi murid. Tadi semua. Maka Abah mengajak dari semua. Abah sudah berkeliling Nusantara dari sekian puluh thariqah yang ada. Sekarang udah 13. Sekarang di sini udah gabung. Kata Abah jangan bawa bendera thariqah. Karena kalian akan berantem. Ya. Sekarang udahlah. Kita teruskan perjalanan thariqatnya cukup sampai di situ. Ayo lanjutkan ke hakikat, ke ma'rifat. Tadi semua. Ya. Maka di sini itu menyatukan semua thariqat tadi. Maka kata Abah Anom. Dulu majelis saya ini adalah perahu Nabi Nuh. Gitu kan. Sekeliling ini danau katanya. Nanti itu satu itu danau akan mengalir. Ya mungkin barangkali hari inilah. Karena saya khidmat pada beliau tanpa menyebut-nyebut. Saya murid Abah Anom, saya murid Abah Anom. Tapi kadang banyak orang sekarang mengaku-ngaku murid Abah Anom. Apa yang sudah kita berbuat untuk beliau? Hanya ngaku-ngaku saja. Tadi semua.